melalui challenge and respond. Jadi bahwa segala sesuatu itu tantangan itu pasti nanti akan menghadirkan respon. Nah, moderasi agama itu bagian dari respon terhadap tantangan yang terjadi di sosial kultur masyarakat Indonesia dalam hal beragama, salah satunya memanfaatkan agama, bahasa agama untuk kepentingan tertentu yang ternyata itu bertentangan. Maka digulirkanlah konsep moderasi. Ya, ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi ya sama, ada aksi, ada reaksi, atau dalam teori KNB challenge respon. Merespon bisa jadi besok lusa berubah itu sesuai dengan challenge yang terjadi. Nampaknya atau secara umum apa yang terjadi di masyarakat, adanya intoleransi, adanya radikalisme itu, maka jawabannya salah satunya adalah moderasi. Demikianlah catatan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penyuluh agama, pada kesempatan ini kita akan bermusyawarah berdiskusi tentang moderasi beragama, pengarus utamaan moderasi beragama. Nah, pengarus utamaan ini lebih kepada strategi untuk mencapai tujuan dan alur-alur yang ditempuh, itu pengarus utamaan. Moderasi beragama ini sendiri diartikan sebagai proses untuk mempelajari, mengenal, kemudian memahami nilai-nilai agama agar nilai-nilai agama ini bisa diaplikasikan, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu dengan seimbang, kemudian jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dilarang oleh agama itu sendiri. Jadi moderasi beragama itu tidak harus menunjukkan bahwa perilaku agama itu juga harus didasarkan pada nilai-nilai beragama. Jadi jangan mengatasnamakan agama lalu sebagai sebuah pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai atau ajaran agama. Jadi ini penting mengingat dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini diduga banyak yang memang mengatasnamakan agama atau pemahaman agama, tapi justru di sisi lain juga bertentangan dengan nilai agama. Itu kira-kira yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kita selaku penyuluh memang harus mengenjot, kemudian berusaha untuk memberikan informasi ke publik tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai wujud dari wasatiyah dan wataniyah tadi. Terima kasih. Maka kalau ada yang perlu disampaikan barangkali di komentari atau di respon oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahi apa yang disampaikan oleh Malik tentang moderasi yang memang perlu dibumikan di bumi Indonesia ini. Yang saya perlu sampaikan, satu, bahwa moderasi adalah keseimbangan tata nilai dalam kehidupan beragama. Dalam arti bahwa mengamalkan ajaran agama itu harus benar-benar seimbang, origin sesuai dengan nas-nas. Dan soal pemahaman tentunya saja orang pasti berbeda-beda. Dan yang harus kita hindari adalah bahwa mengatasnamakan agama tapi ada dorongan-dorongan di luar agama, itu yang harus dihindari. Yang kedua, sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan di dalam grup, bahwa untuk para aktivis dan kalangan Islam politik, moderasi beragama itu adalah upaya menyiasati
bagaimana menuju Islam kafah dalam bingkai ideologi kebangsaan. Menuju Islam kafah dalam bingkai ideologi kebangsaan. Dan itu adalah lingkupnya adalah lingkup istihad untuk praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan Bapak, ya sudah ketahui bahwa Islam model moderasi agama sekarang semakin berkembang. Sebetulnya saya ingin memberitahu dari mufradat Arabnya Pak, Arabnya itu jadi apa itu sebelum dikemukakan saya lebih memahami lagi. Terima kasih. Ada beberapa padanan kata tadi ya yang dianggap bersesuaian dengan istilah moderasi. Itu tadi Ajinan bilang wasatiyah itu pertengahan. Kemudian ada juga yang mu'tadil, i'tidal dari i'tidal itu artinya juga adil, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Mungkin juga nanti bisa dicari beberapa padanan kata yang mungkin mustarok atau sepadan mustarodif dengan istilah tadi. Pikir nanti mungkin yang lebih tren itu dalam teori kebangsaan itu istilahnya moderasi ya, moderasi beragama. Selanjutnya ini bagi penyuluh saya ingin jelaskan terkait dengan ini ada profil yang harus kita miliki mungkin sehubungan dengan tema kita pada hari ini, terutama dalam kehidupan berbangsa dan negara dalam konteks penyuluh. Yang harus kita pahami, penyuluh itu kan ini kita sepakati terminologinya adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan agama dan penyuluhan agama dan pembangunan. Jadi yang dilakukan agama, penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Nah, bahasa agama ini berarti hadir dalam konteks banyak hal, dalam berbagai konteks. Bahasa agama. Jadi kalau kita hadir pada saat berkunjung dengan konteks judulnya pembangunan manusia misalnya, bagaimana membahasakan pembangunan manusia dalam bahasa agama. Kalau hadir di ranah pertanian, bagaimana membahasakan konteks pertanian, konteks bahasa agama dalam atau pertanian melalui bahasa agama. Nah, jadi sesungguhnya bagi penyuluh ini tidak asing dan pasti mafhum bahwa seluruh persoalan hidup ini tidak akan keluar dari persoalan agama. Nah, ada profil yang ideal bagi kita penyuluh agama terkait dengan membahasakan agama ini, diantaranya memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk membahasakan perilaku hidup dalam konteks bahasa agama. Kemudian juga menguasai peta dakwahnya atau matmu ya, masyarakat dakwah, peta dakwahnya, di mana kita harus berdakwah, sasarannya seperti apa, kelompok umur, jenis kelamin, kelembagaannya, dan seterusnya. Ini peta dakwah karena masyarakat dakwah kita ini sudah terpolarisasi sekarang ini objeknya. Jadi matmu masyarakat dakwah kita harus kuasai peta dakwahnya. Kemudian rencana kerjanya, kalau kita mau berdakwah temanya apa, moderasi misalnya, berarti apa yang harus kita susun rencananya? Apakah misalnya mulai waktunya, sasarannya, kemudian temanya, bentuknya dan lain-lain. Kemudian juga analisis terhadap peta dakwah. Jadi dianalisa oleh kita peta dakwahnya, masyarakat madunya seperti apa, agar apa
kita bisa menyesuaikan dari mulai tema, strateginya, kemudian metode yang disampaikan untuk mengukur atau menganalisa ketercapaiannya juga ini harus kita pahami. Jadi penyuluh agama memang diharapkan mampu untuk menganalisis potensi wilayah sebagai peta dakwah yang tadi. Kemudian cermat untuk memilih sasaran yang belum tergarap, terutama oleh kelompok-kelompok para pemuka agama atau tokoh agama di level masyarakat. Seperti apa? Media sosial. Media sosial itu hampir di masyarakat kita, khususnya di selatan Sukabumi kan tidak terjamah, tidak tergarap secara komprehensif oleh para ulama, para kiai. Karena apa? Karena persoalan media sosial ini kan juga persoalan yang tidak sederhana. Kalau kita ngurusin gadget, smartphone keseharian, lalu mungkin ini juga akan menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Para ulama, para kiai di daerah kan belum lagi nanti berurusan dengan tema-tema hukum menggunakan ini. Terus bagaimana pembelian atau kepemilikannya, apakah menjadi sesuatu yang wajib atau enggak, ini kan menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Nah, sementara lebih dari 46% ya peta dakwah kita ini sasarannya juga sudah ke bentuk media sosial. Apakah ini menjadi penting bagi penyuluh agama untuk hadir di situ? Nah, mungkin ini juga menjadi bahasan kita. Kalaupun kita hadir berarti kita memiliki strategi. Strateginya seperti apa? Jangan sampai kita tenggelam juga di ranah ini. Nah, jadi ini karena kalau kemarin lihat misalnya hasil survei misalnya, lebih dari 46% masyarakat Indonesia itu ngajinya via televisi atau via media sosial. Jadi berarti sudah terjadi pergeseran antara majelis taklim pengajian yang sifatnya tatap muka sekarang ini dengan dalam jaringan internet, media sosial. Bayangkan saja kalau kita tidak memiliki kemampuan ini, masyarakat dakwah kita sudah ada di sini porsinya. Oleh karena itu kehadiran kita barangkali untuk diskusikan ini menjadi penting, urgen bagi kita untuk melakukannya. Saya pikir itu nanti Kang Mansur juga bisa menyimpulkan dan sekaligus untuk membaca catatan-catatan di sini. Itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyuluh agama Kecamatan Surade yang hadir mengikuti diskusi Bidakara tentang moderasi beragama. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan masukan yang berkembang juga bisa menjadi bagian penting yang dapat kita rumuskan untuk jadi acuan ke depan dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan agama dan pembangunan. Itu saja. Terima kasih ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.